Hasil pemeriksaan terungkap, Barreskrim Polri sebut Panji Gumilang akui soal video asusila kepada santrinya. Dan saya dapati juga bukti-bukti voice note, dan saya kenal suara itu suara siapa. Kemudian juga satu video percakapan ya yang memang meyakinkan saya memang itu adalah pimpinan pesantren dan juga korban. Dari situ saya yakin sebelum viral di media massa, saya tidak kuat untuk menanggung malu gitu ya. Saya tarik anak-anak saya dari situ. Anak-anak berapa orang? Ada 2 orang pada saat itu. Jadi yang saya melakukan tabayun. siapa dugaannya waktu itu? Yang melakukan saat itu pimpinan pesantren, PG. Iya. Saat ini sudah melaksanakan penyelidikan, sudah memeriksa beberapa saksi, baik itu saksi pelapor dan beberapa orang saksi. Juga penyidik sudah mengumpulkan keterangan-keterangan dari ahli, yaitu dari Kementerian Agama, dari MUI, yang nantinya digunakan, apakah itu nanti akan bisa digunakan untuk proses-proses penyidikan lebih lanjut. Saat ini yang bersangkutan dipanggil dalam rangka klarifikasi atau dalam rangka penyelidikan kami. Di dalam pemeriksaan, pribadi saya telah memberikan keterangan yang secukup-cukupnya. Pertanyaan yang disampaikan pada saya lebih daripada 30 pertanyaan. Isu ada di sana dari Sudah ini sudah dijawab semua di dalam. Pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang menjalani pemeriksaan di Barreskrim Polri pada Senin. Adapun hasil pemeriksaan terhadap Panji Gumilang itu diungkap oleh Dirut Bidum Barreskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjopuro, di mana menurutnya Panji membenarkan soal pernyataan dalam beberapa video yang beredar di media sosial. Terkait beberapa video yang diunggah menjadi bahan pertanyaan, yang bersangkutan menjawab semua dan mengakui bahwa apa yang ada di video itu adalah benar. Itu statement dan memang benar dilakukan oleh yang bersangkutan. Namun Juhandani masih belum mau membeberkan video yang dimaksudnya itu, sebab hal itu masih akan didalami dalam proses penyidikan kasus dugaan penistaan agama yang diduga dilakukan Panji Gumilang. Dilansir dari wartakotalive.com, selesai pemeriksaan tersebut, polisi akhirnya menaikkan status kasus Panji Gumilang ke tahap penyidikan. Lebih lanjut, Juhandani mengungkap setidaknya ada 26 pertanyaan yang ditanyakan kepada pimpinan di salah satu ponpes di Indramayu, Jawa Barat itu. Selain itu, soal video yang beredar di media sosial, Panji juga ditanyakan soal sejarah hingga susunan organisasi Ponpes Al Zaitun. Ia juga mengungkapkan bahwa selama pemeriksaan, Panji Gumilang juga diberi kesempatan untuk istirahat, ibadah, hingga makan. Dalam pemeriksaan dilaksanakan secara profesional, penyidik memberikan kesempatan manakala waktunya ibadah tetap diberikan kesempatan. Sementara itu, ia pun menekankan bahwa Panji Gumilang sudah menjawab setiap pertanyaan kepada penyidik Barreskrim Polri. Meski begitu, Panji Gumilang rupanya enggan membeberkan setiap jawaban yang diberikannya kepada publik. Sebagai informasi, Panji Gumilang dilaporkan atas dugaan penistaan agama oleh Ketua Forum Advokat Pembela Pancasila FAPP Ihsan Tanjung. Dalam laporan itu, Panji Gumilang diduga melanggar ketentuan pasal 156A KUHP tentang penistaan agama. Menurut Ihsan, materi dugaan penistaan yang diduga dilakukan Panji sudah disahkan ke penyidik. Beberapa di antaranya soal ajaran terkait memperbolehkan perempuan menjadi khatib. Bahkan pernyataan Panji soal yang menyangkal bahwa Al-Quran bukan firman Tuhan juga dianggap sebagai penistaan. Pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang memenuhi panggilan Barreskrim Polri pada Senin kemarin. Ada sejumlah hal yang disampaikan Panji terkait dengan sejumlah ajaran di Ponpes Al Zaitun yang disampaikan kepada Barreskrim Polri. Salah satu yang disampaikan Barreskrim Polri adalah Panji Gumilang mengakui kebenaran video Ponpes Al Zaitun yang beredar itu. Hal ini disampaikan Direktur Tindak Pidana Dirut Bidum Barreskrim Polri Juhandani Raharjopuro dari hasil pemeriksaan yang dilakukan penyidik terhadap pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang. Salah satunya menurut Juhandani adalah terkait video beredar mengenai Ponpes Al Zaitun pimpinan Panji Gumilang. Menurut dia, Panji membenarkan soal pernyataan dalam video tersebut. Meski begitu, Juhandani masih belum mau membeberkan video yang dimaksud tersebut, sebab hal itu masih akan didalami dalam proses penyidikan kasus dugaan penistaan agama yang diduga dilakukan Panji Gumilang. Selepas pemeriksaan Panji Gumilang, polisi menaikkan kasusnya ke tahap penyidikan. Lebih lanjut, Juhandani juga mengungkap setidaknya ada 26 pertanyaan yang ditanyakan kepada pimpinannya di salah satu ponpes di Indramayu, Jawa Barat itu.
Selain soal video yang beredar di media sosial, Panji Gumilang juga ditanyakan soal sejarah hingga susunan organisasi Ponpes Al Zaitun. Sementara itu, Panji Gumilang mengakui sudah menjawab setiap pertanyaan kepada Barreskrim Polri. Meski begitu, Panji enggan membeberkan setiap jawaban yang diberikan kepada publik. Laporan dugaan penistaan agama yang dilaporkan Barreskrim Polri tertanggal 23 Juni 2023.